dari kelompok 1 mendapatkan tugas IPS untuk menjelaskan tentang bentuk-bentuk globalisasi. Bentuk-bentuk globalisasi ini akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yang pertama, Ririn Dwi Aryani yang akan menjelaskan bidang budaya, Sinta Dwi Cahyanti yang akan menjelaskan bidang komunikasi, Falan Victor Rahmat yang akan menjelaskan bidang ekonomi, Isya Mustika Muri yang akan menjelaskan bidang iptek, dan yang terakhir Gigi Faldiansyah yang akan menjelaskan bidang transportasi. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu globalisasi? Ya, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya terjadi kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya. Pengaturan sosial dan budaya menjadi semakin surut, dan manusia akan menjadi lebih sadar akan adanya pengaturan semakin surut. Globalisasi yaitu suatu proses integrasi dan interaksi terhadap di antara entitas, individu, dan negara yang berbeda di seluruh dunia. Globalisasi berasal dari kata globalizatif, global yang artinya dunia, dan izatif yang artinya proses. Sekian sedikit penjelasan tentang globalisasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Video ini akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Ririn untuk menjelaskan di bidang budaya. Hai, nama saya Ririn dan saya akan menjelaskan tentang globalisasi di bidang budaya. Globalisasi di bidang budaya merupakan penyebaran gagasan, makna, dan nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan pererat hubungan sosial. Dalam globalisasi budaya disebarkanlah kesamaan semua kebudayaan di dunia. Namun, budaya global sudah pasti akan melewati ruang dan waktu melalui teknologi komunikasi dan transportasi. Dengan globalisasi budaya semacam ini, pelan-pelan budaya lokal sudah pasti dapat bergeser. Namun, sudah banyak yang menggabungkan budaya lokal dan budaya global yang mereka sebut globalisasi. Sekian penjelasan tentang globalisasi di bidang budaya, dan mari kita lanjutkan kepada video selanjutnya. Hai guys, saya Sinta dan saya akan menyampaikan mengenai globalisasi di bidang komunikasi. Sebelumnya, apa sih globalisasi di komunikasi itu? Komunikasi itu merupakan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Lalu globalisasi itu apakah bisa dilihat di negara kita ini? Bisa dong. Awalnya, negara Indonesia ini, bangsa kita menggunakan surat, menggunakan kentongan sebagai alat untuk berkomunikasi. Tapi sekarang itu sudah jauh berkembang. Kita sekarang lebih menggunakan ponsel, menggunakan komputer, dan lebih banyak menggunakan internet lah yang pastinya. Lalu setelah pembahasan saya tadi, apa sih manfaatnya? Manfaatnya dari globalisasi itu tadi, kita dapat mengakses internet dengan mudah, cepat, dan juga efisien. Itu tadi penyampaian globalisasi di bidang komunikasi dari saya sendiri. See you next time. Di sini saya akan menjelaskan globalisasi di dalam bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Salah satu contoh globalisasi di bidang ekonomi adalah terjadinya praktik ekspor dan impor. Globalisasi ekonomi terjadi melalui pergerakan yang intensif dari produk teknologi, barang, jasa, dan modal. Hai, di sini saya akan menjelaskan globalisasi bidang iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban suatu bangsa. Pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mendorong cepatnya globalisasi. Tahukah kamu tujuan utama globalisasi bidang iptek? Tujuan utama globalisasi bidang iptek adalah perubahan kehidupan manusia di masa depan yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Seperti yang kita ketahui, di era globalisasi ini banyak memberikan dampak di kehidupan sehari-hari manusia. Ada dampak negatif dan juga ada dampak positif yang membawa perubahan besar bagi dunia. Di sini saya Gigi Faldiansyah akan menjelaskan globalisasi di bidang transportasi. Globalisasi memang terjadi di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, budaya, komunikasi, iptek, hingga transportasi. Transportasi adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari manusia, karena dengan transportasi yang berkembang kita bisa lebih efisien waktu dan juga lebih hemat waktu untuk bepergian. Contoh saja,
kita akan berpergian ke minimarket terdekat, kita sudah bisa menekan sepeda motor yang dulu kita jika berjalan kaki bisa sampai 10 hingga 20 menit, dan jika menggunakan motor sudah bisa hanya dengan 5 menit saja. Jika ini kita ke luar kota, kita bisa menggunakan mobil. Bahkan jika kita ingin keluar negeri, kita tidak perlu berhari-hari lagi untuk sampai ke tujuan, hanya memerlukan beberapa menit, bahkan hanya beberapa jam menggunakan transportasi pesawat, kapal, ada juga kereta. Itulah dampak positif yang dialami dengan adanya globalisasi di bidang transportasi. Terus apa sih dampak negatif dari globalisasi transportasi ini? Kita ambil contoh yang tadi, kita mau ke minimarket terdekat saja kita sudah malas mau berjalan kaki karena ada teknologi yang lebih canggih dan lebih mempermudah kita sampai di sana. Intinya kita sekarang menjadi lebih malas-malasan dan terlalu mengendalikan teknologi yang sudah ada. Tapi semua itu kembali ke kita sendiri. Kita harus bisa menyaring mana yang positif dan juga mana yang negatif. Kita ambil yang positif dan kita harus meninggalkan yang negatif. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelasnya bisa ditanyakan. Karena di sini saya hanya memberikan penjelasan bukan kepastian agar Anda tidak berharap pada yang tidak pasti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.